Ini taruhan, siapapun yang kalah harus melompat ke danau dengan telanjang. Sepertinya Ani ini akan menang, wajahnya menunjukkan senyum yang tidak bisa lebih percaya diri. Ya Tuhan, ternyata 5 senar lilin yang identik. Gadis kecil, Holly, yang duduk di seberangnya, dengan sengaja mencari masalah. Keren juga, tapi tidak sebagus aku, sayang. Apa yang bisa lebih besar dari 5 kawat lilin tembaga? Ayo sayang, kamu kalah, milikku lebih besar dari milikmu. Jika sudah kalah, harus membuat kontrak. Ani melepas pakaiannya dan bersiap untuk melompat ke danau. Sebelum melompat, jangan lupa mewarnai sedikit. Bye semuanya. Hati-hati. Dia meringkuk dan melompat ke dalam air. Tetapi orang-orang di pantai benar-benar tidak peduli dengan moralitas. Bawa pakaian dia pergi. Setelah naik ke atas, dia hanya bisa bersumpah. Kalian beraninya. Kalau ingin main gue akan main sama kalian. Kemudian saudara perempuan Holly mengetahui bahwa semua tempat tidur mereka ada di atap rumah. Holly juga tidak rata-rata, mereka semua berlari ke asrama Ani untuk membalas dendam. Apakah mereka sangat membenci satu sama lain? Sudah waktu untuk balas dendam. Kau akan mati, Beb. Setelah fajar, asrama Ani telah menjadi sarang laba-laba. Baru saja bangun dari tempat tidur dan menginjak lem yang kuat. Tidak hanya Ani tetapi juga teman sekamar asrama tidak bisa melarikan diri. Iya Tuhan. Setiap sudut ruangan telah terperangkap. Ani dengan cepat menghindari semua balon air. Tepat pada saat dia senang. Jika tidak salah, ada sekotak coklat yang diikat di pintu menunggu mereka. Tepat pada saat ini, kepala sekolah datang untuk memeriksa asrama. Sepertinya kepala sekolah yang efektif ini tidak beruntung. Kepala sekolah yang marah mengirim Ani dan Holly ke kamar gelap untuk bertobat dan berhenti menyebabkan masalah. Pernahkah Anda memperhatikan, dua gadis kecil Ani dan Holly terlihat persis sama? Yang lebih menakjubkan adalah mereka berasal dari dua keluarga yang berbeda. Jadi buktikan bahwa kalian berdua bukan kembar. Tapi apa yang terjadi tepat setelah meniadakan semua itu? Kalung yang dipakai dua orang sama. Bahkan tanggal lahirnya sama persis. Keduanya adalah keluarga tunggal, satu tinggal dengan ayahnya, yang lain dengan ibunya. Kemudian keduanya secara bersamaan mengambil foto orang tua mereka. Saya baru saja mengambil gambarnya dan oh Tuhan mereka bisa disatukan. Ini menunjukkan bahwa Ani dan Holly adalah saudara kembar. Karena untuk mengetahui alasan mengapa kedua orang tua berpisah hari itu, kedua gadis itu membuat rencana gila. Mereka memutuskan untuk mengubah identitas ke rumah masing-masing untuk mengamati situasi. Mereka berubah pikiran dan memutuskan untuk mengubah identitas mereka. Mereka pergi ke rumah masing-masing untuk mencari tahu mengapa orang tua kita putus. Karena agar tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa, kalian berdua harus saling mengenal sebelum pergi. Rambut Ani sangat panjang sehingga dia hanya bisa mengorbankan rambut cintanya agar terlihat seperti saudara perempuannya Holly. Ani tidak punya anting, jadi Holly membantunya membuatnya. Tindakan berbahaya tidak boleh ditiru. Setelah dua orang berubah, bukankah ini orang yang sama? Bahkan mereka sendiri tercengang oleh ini. Holly menjadi Ani begitu dia sampai di gerbang dia menarik napas dalam-dalam untuk tenangkan diri. Ya ampun, sepertinya rumah Ani benar-benar kaya, tinggal di rumah yang begitu besar. Holly melihat ibunya yang telah pergi selama 11 tahun dan berlari untuk memeluk. Rambut Ani kemudian menjadi sangat pendek. Ya ampun, sekarang kamu pakai anting. Holly memberitahu ibunya Elizabeth bahwa ketika dia berada di kamp, teman-temannya membantunya. Pada titik ini Ani menjadi Holly juga pulang. Dia juga bertemu ayahnya yang telah jauh darinya selama 11 tahun.
Ternyata ayahnya sangat tinggi. Rumah Hali juga tidak cocok, bahkan ada 1 hektar kebun anggur. Setelah datang ke sini, Hali menemukan rahasia yang mengejutkan. Seorang ayah tunggal yang belum menikah selama 11 tahun sekarang sedang menjalin hubungan. Dan orang seperti ini pasti mencari uang untuk berhubungan seks dengan Nick. Kemudian Hali menelepon Annie untuk mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Tujuan akhir dari 2 saudara perempuan yang bertukar identitas adalah agar orang tua mereka kembali bersama. Sekarang ayah mereka akan menikah lagi. Satu-satunya cara kita adalah mengetahui identitas kami yang sebenarnya adalah membiarkan ibunya membawanya untuk menemukan ayahnya dengan imbalan 2 anak. Mungkin 2 orang yang sudah lama tidak bertemu akan jatuh cinta lagi. Sampai saat itu kita bisa bersama selamanya. Jadi Hali memberitahu ibunya kebenaran tentang identitasnya. Elizabeth tidak hanya tidak menyalahkan Hali, tetapi dia juga merasa telah banyak menganiaya anak-anaknya. Dia kemudian membawa Hali bersamanya untuk memesan tiket pesawat ke rumah Nick. Dan sekarang di tempat Annie, ayah Nick telah memulai pertunangan dengan Cassie. Ketika ibu dan anak itu tiba, mereka menemukan bahwa pria yang pernah sangat dicintainya sedang peluk wanita lain. Nick melihat orang yang pernah dia cintai sampai mati dan hidup kembali dan mulai panik. Kemudian buru-buru mengejar Elizabeth. Akibatnya tidak hati-hati jatuh ke kolam berenang. Ini sangat romantis. Nick berkata dengan penuh semangat bahwa dia telah mencari Elizabeth selama 11 tahun tetapi tidak ada kabar baiknya. Di mana kamu selama ini? Pada saat ini, saudara kembar Annie dan Hali juga muncul. Nick segera berseru dengan emosi. Jadi keluarga akhirnya bersatu kembali. Tapi semua ini hanya untuk sebentar saja. Karena sekarang Nick bertunangan dengan Cassie. Untuk membiarkan teh hijau Cassie meninggalkan ayahnya, kedua saudara perempuan itu berusaha keras. Annie karena dia ingin mengerjai Cassie meletakkan kadal di atas botol airnya. Cassie sengaja berpura-pura baik-baik saja di depan Nick untuk menyelamatkan muka. Dia kemudian memberitahu Annie dan Hali bahwa, jika kalian berani bermain dengan saya akan membuat kalian tidak makan dengan baik atau tidur nyenyak. Jika diperhatikan lebih dekat, ternyata cicak itu masih duduk di atas kepala Cassie. Saudara kembar ini benar-benar iblis kecil. Pada malam hari, setelah Cassie tertidur, para suster mendorong tempat tidurnya ke dalam danau. Jika sudah melakukan itu, tapi masih belum bangun, maka Tuhan mengucapkan selamat berenang. Sampai jumpa lagi. Saat itu pagi, Cassie dibangunkan oleh seekor burung. Hasilnya tidak diam tapi jatuh ke danau. Setelah kembali ke pantai, dia segera pergi menemui Nick. Setelah kita menikah, aku akan menyingkirkan 2 pelacur ini. Apakah kamu mengerti? Antara aku dan mereka, siapa yang kamu pilih? Mereka. Apa? Saya katakan saya memilih anak-anak saya. Inilah gambaran yang harus dimiliki seorang ayah, dia memilih anak-anaknya. Nick langsung tendang wanita itu keluar. Kemudian kedua putrinya, yang ingin menyatukan kembali orang tua mereka, mengatur kencan untuk mereka. Ini juga tempat di mana mereka berdua pertama kali bertemu. Keduanya berbicara tentang alasan mengapa mereka putus tahun itu. Mengapa kamu meninggalkanku? Nick, aku masih terlalu muda saat itu. Temperamennya cukup kekanak-kanakan dan picik. Pada saat itu, aku mengemasi barang-barang aku dan meletakkannya di pesawat. Tapi kamu tidak mencariku. Kupikir kau tidak ingin aku mengejarmu lagi. Anak muda, pikirkan 2 kali, jangan menyesalinya sesaat karena impulsif. Mari kita lihat apakah Nick mengejar Elizabeth kali ini. Elizabeth membawa putrinya Annie kembali ke London. Saudara kembar harus berpisah dari sini. Pesawat sudah lepas landas. Setelah kembali ke rumah, ibu dan anak itu menemukan Hali duduk di ruang tamu membaca buku. Kalian berdua baru saja berjalan 30 detik. Ayah dan aku bahkan tidak memikirkan apa dan langsung mengejar mereka. Kalian berdua. Iya, aku dan ayah. Terakhir kali aku tidak mengejarmu. Tidak peduli apa kali ini, aku bertekad untuk mengejarmu. Jadi keluarga itu bersatu kembali dan rencana kedua saudara perempuan itu sukses total.